Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Di tengah pegunungan yang menghijau dan sungai yang mengalir tenang di Provinsi Guizhou, Tiongkok, tersembunyi sebuah desa kuno yang seolah terlepas dari laju modernisasi dunia. Desa itu bernama Huanggangdong, sebuah desa tradisional yang dihuni oleh suku Dong, salah satu kelompok etnis minoritas di Tiongkok. Terletak di tenggara kota Suangjiang, Kabupaten Liping, desa ini telah berdiri kokoh selama lebih dari 800 tahun sejak masa dinasti Song, dan hingga kini masih mempertahankan warisan budayanya yang kaya serta gaya hidup yang autentik. Desa Huanggangdong terletak di Prefektur Otonom Qiandongan Miao Dandong, wilayah yang terkenal dengan kekayaan etnis dan budaya di bagian barat daya Tiongkok. Karena lokasinya yang cukup terpencil dan dikelilingi oleh perbukitan serta hutan lebat, akses menuju desa ini tidaklah mudah. Namun, justru karena keterpencilannya inilah, Huanggangdong mampu mempertahankan keasliannya dan menghindari pengaruh modernisasi yang drastis. Bagi para pelancong yang menyukai petualangan, perjalanan ke Huanggang merupakan pengalaman yang penuh makna dan kejutan budaya. Setibanya di desa, para pengunjung akan langsung disambut oleh pemandangan menakjubkan dari rumah-rumah kayu bertingkat yang dibangun tanpa menggunakan satu pun paku logam. Teknik konstruksi ini merupakan warisan turun-temurun suku Dong yang terkenal akan keahliannya dalam membangun struktur kayu tahan gempa. Ciri khas lainnya adalah menara genderang, drum towers, dan jembatan angin dan hujan, wind and rain bridges, yang bukan hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial masyarakat. Menara genderang biasanya berdiri di pusat desa dan digunakan untuk mengadakan pertemuan warga, merayakan festival, atau menyambut tamu penting. Bentuknya yang menjulang dan bertingkat membuatnya menjadi ikon visual desa-desa Dong. Kehidupan sehari-hari di Huanggangdong sangat dipengaruhi oleh siklus alam dan budaya tradisional. Sebagian besar penduduk masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sawah bertingkat menghiasi lereng bukit, sementara ladang jagung dan kebun sayur menjadi pemandangan umum di sepanjang jalan setapak desa. Pengolahan hasil tani, menjemur padi, dan menggembalakan kerbau merupakan rutinitas yang masih dilakukan secara manual. Salah satu hal yang paling menarik adalah bagaimana masyarakat desa masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan solidaritas. Upacara adat, perayaan panen, serta ritual kepercayaan leluhur kerap dilakukan secara kolektif, menjadikan setiap kegiatan sebagai momen penting untuk mempererat hubungan antar warga. Huanggangdong bukan hanya terkenal karena keindahan arsitektur dan alamnya, tapi juga karena warisan musiknya yang unik dan mendalam. Desa ini dijuluki sebagai Kampung Halaman Paduan Suara Agung Dong, sebuah bentuk nyanyian polifonik tanpa iringan alat musik yang hanya menggunakan kekuatan vokal alami. Nyanyian dong ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, dan menjadi simbol penting dari identitas etnis mereka. Anak-anak di desa mulai diajarkan seni menyanyi sejak usia dini, dan setiap keluarga biasanya memiliki anggota yang turut serta dalam kelompok nyanyi tradisional. Lagu-lagu mereka tak hanya menyuarakan keindahan alam dan cinta, tapi juga kisah-kisah leluhur dan nilai-nilai kehidupan. Meskipun semakin dikenal di kalangan wisatawan, Huanggangdong tetap berusaha menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap pengunjung dan pelestarian tradisi. Pemerintah lokal dan penduduk setempat bekerja sama dalam membangun sistem pariwisata yang berkelanjutan. Tidak banyak hotel mewah atau fasilitas modern, tetapi pengunjung dapat tinggal di rumah penduduk homestay untuk merasakan kehidupan otentik masyarakat Dong. Para tamu diajak untuk berpartisipasi dalam aktivitas desa seperti memasak makanan lokal, belajar menenun kain tradisional, hingga ikut serta dalam pertunjukan musik dan tarian adat. Interaksi yang intim ini memungkinkan wisatawan untuk memahami lebih dalam kehidupan dan filosofi masyarakat Dong. Desa Huanggangdong adalah contoh nyata bagaimana suatu komunitas dapat mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi yang cepat. Keindahan alam, arsitektur yang memukau, tradisi musik yang mendalam, serta kehidupan sosial yang harmonis menjadikan desa ini sebagai warisan budaya yang sangat berharga, bukan hanya bagi Tiongkok, tapi juga dunia. Kunjungan ke Huanggangdong bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan sebuah pelajaran hidup tentang pentingnya akar budaya, keterhubungan manusia dengan alam, dan kekuatan komunitas dalam menjaga warisan leluhur. Salah satu aspek yang membuat desa Huanggangdong begitu istimewa adalah perhatian besar terhadap pendidikan, terutama pendidikan budaya lokal. Di tengah segala keterbatasan akses dan fasilitas modern,
masyarakat desa berkomitmen untuk memastikan bahwa generasi muda tidak kehilangan identitas mereka. Sekolah-sekolah di desa ini tidak hanya mengajarkan pelajaran umum seperti matematika atau bahasa Mandarin, tetapi juga menyisipkan pelajaran tradisional seperti seni menenun, memainkan alat musik tradisional, serta nyanyian polifonik khas Dong. Orang tua dan tetua desa memegang peran penting sebagai pendidik informal. Setiap malam, cerita-cerita rakyat, legenda leluhur, dan nilai-nilai moral diceritakan kembali kepada anak-anak di balai desa atau rumah-rumah keluarga besar. Proses pendidikan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses spiritual dan emosional yang memperkuat rasa bangga terhadap identitas Dong. Meski keindahannya masih alami, Huanggang Dong tidak lepas dari tantangan zaman. Arus urbanisasi yang terus menguat menyebabkan sebagian pemuda desa memilih merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan lebih tinggi. Akibatnya, muncul kekhawatiran akan terputusnya rantai generasi budaya jika tidak ada upaya nyata untuk menarik kembali generasi muda. Selain itu, perubahan iklim global juga mulai memengaruhi pola pertanian tradisional mereka. Curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang makin ekstrim menyebabkan hasil panen seringkali tidak menentu. Oleh karena itu, beberapa inisiatif mulai dikembangkan, seperti pertanian berkelanjutan, diversifikasi hasil tani, dan pelatihan teknologi tepat guna untuk masyarakat desa. Kabar baiknya, beberapa organisasi kebudayaan, LSM, dan universitas, baik dari dalam maupun luar negeri, telah mulai menjalin kerjasama dengan masyarakat Huanggang Dong. Mereka mengembangkan proyek pelestarian musik, dokumentasi bahasa Dong, serta digitalisasi cerita rakyat. Bahkan ada pula program pertukaran budaya yang mengundang seniman dari negara lain untuk tinggal di desa selama beberapa bulan, menciptakan karya seni berbasis budaya Dong, dan sebaliknya. Salah satu inisiatif yang mendapat banyak pujian adalah pendirian Pusat Budaya Dong, sebuah bangunan komunitas yang dikelola warga dan didedikasikan untuk pertunjukan seni, lokakarya kreatif, serta pusat belajar bagi anak-anak dan pengunjung. Pusat ini menjadi jantung baru dari upaya masyarakat untuk merawat akar mereka sambil membuka diri terhadap dunia luar. Desa Huanggang Dong tidak hanya menjadi contoh pelestarian budaya, tetapi juga simbol harapan bahwa kemajuan dan tradisi bisa berjalan beriringan. Harapan besar tertumpu pada generasi muda Dong, agar mereka tidak hanya menjadi pewaris, tetapi juga inovator budaya yang mampu menjembatani masa lalu dan masa depan. Bayangkan jika suatu hari, teknologi digunakan untuk memperkuat budaya, bukan menggantikannya. Seperti menggunakan AI untuk mendokumentasikan nyanyian Dong, atau mempromosikan produk tenun khas Dong ke pasar global lewat e-commerce. Semua kemungkinan ini menjadi harapan dan peluang yang kini mulai dipertimbangkan oleh warga desa dengan penuh semangat. Desa Huanggang Dong adalah sebuah kisah yang hidup, kisah tentang manusia yang bersahaja, tanah yang kaya, dan budaya yang bernyanyi melalui angin pegunungan. Mengunjunginya bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin. Di tengah dunia yang terus berubah, Huanggang Dong berdiri sebagai pengingat bahwa akar yang kuat akan selalu menopang pohon kehidupan, meskipun angin zaman terus berembus. Meski sudah mulai dikenal karena keindahan arsitektur dan kekayaan budayanya, masih banyak aspek kehidupan dan tradisi di desa Huanggang Dong yang belum terungkap luas ke dunia luar. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang desa ini yang membuatnya semakin layak disebut sebagai permata tersembunyi di Tiongkok. Suku Dong memiliki bahasa sendiri yang sepenuhnya berbeda dari bahasa Mandarin. Yang unik, bahasa Dong secara tradisional tidak memiliki sistem tulisan standar. Selama berabad-abad, komunikasi diturunkan secara lisan melalui lagu, cerita rakyat, dan nyanyian polifonik. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti dan linguistik mulai membantu mengembangkan sistem transkripsi fonetik agar bahasa ini bisa didokumentasikan dan diajarkan secara lebih luas. Kain tenun tradisional yang dibuat oleh perempuan Dong tidak hanya indah secara visual, tapi juga menyimpan makna simbolik tersembunyi. Setiap pola, warna, dan garis memiliki arti tertentu, seperti status sosial, identitas keluarga, atau peristiwa sejarah. Misalnya, motif kupu-kupu melambangkan cinta dan kebebasan, sementara pola air terjun merepresentasikan kesuburan dan kemakmuran. Salah satu keajaiban nyanyian polifonik Dong adalah koor mereka tidak pernah dipandu oleh seorang konduktor. Semua anggota paduan suara bernyanyi secara intuitif dan harmonis berdasarkan perasaan dan koneksi batin. Ini menunjukkan tingginya rasa kebersamaan dan sensitivitas musikal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Masyarakat Huanggang Dong masih memelihara sistem kalender tradisional berbasis pertanian dan siklus alam. Tanggal-tanggal penting seperti festival panen, perayaan musim, dan upacara leluhur ditentukan berdasarkan observasi bintang dan fenomena alam, bukan kalender Masehi atau lunar Tiongkok biasa. Menara genderang, Drum Tower, di tengah desa bukan hanya digunakan untuk upacara adat atau pertunjukan musik. Secara historis, genderang juga digunakan sebagai alat komunikasi darurat. Misalnya, pola pukulan tertentu menandakan bahaya kebakaran, kematian tokoh desa, atau kabar penting lainnya. Ini bisa dianggap sebagai sistem berita lokal, tradisional yang sudah ada jauh sebelum radio atau telepon. Salah satu tradisi tertua dan paling filosofis adalah ritual minum teh dalam keheningan. Dalam ritual ini, para tetua desa duduk melingkar dan menyajikan teh sambil bermeditasi atau merenung, tanpa berkata-kata. Tradisi ini dipercaya membantu membersihkan pikiran, memperkuat hubungan batin, dan mendengarkan suara dalam hati. Tanpa bantuan arsitek modern, rumah-rumah tradisional Dong di Huanggang dibangun dengan teknik kuno yang mampu menahan guncangan gempa bumi ringan hingga sedang. Fondasi bangunan dirancang fleksibel, dan balok kayu dipasang secara bersilang tanpa paku, memungkinkan struktur bergerak secara alami saat terjadi getaran. Upacara pernikahan di Huanggang Dong bisa berlangsung hingga 5 hari berturut-turut. Prosesinya mencakup tukar pantun, makan bersama warga satu desa, tarian malam, dan pertunjukan musik tradisional. Yang unik, calon pengantin perempuan seringkali menunjukkan keahliannya dalam bernyanyi dan menenun sebagai bentuk persembahan cinta. Alih-alih menggunakan sistem pemungutan suara tertulis, pemilihan kepala desa atau tokoh adat dilakukan melalui konsensus terbuka di balai desa. Masyarakat berkumpul dan menyampaikan pendapat satu persatu, hingga kesepakatan kolektif tercapai. Proses ini kadang memakan waktu berjam-jam, namun menjadi fondasi kuat demokrasi lokal yang inklusif dan damai. Fakta-fakta unik di atas menunjukkan bahwa Huanggang Dong bukan hanya sebuah desa, melainkan sebuah dunia kecil dengan cara hidup yang berbeda namun sangat berharga. Di tengah dunia yang serba cepat dan digital, desa ini adalah cermin dari masa lalu yang masih hidup, mengajarkan kita bahwa harmoni, kreativitas, dan kearifan lokal adalah aset paling berharga untuk masa depan. Mengangkat cerita Huanggang Dong ke permukaan bukan hanya soal pariwisata, tapi juga upaya untuk menghormati dan melestarikan kebudayaan yang telah bertahan melampaui zaman. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.